Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rabbani dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 221110025 dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak lupa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, dan juga tidak lupa sholawat serta salam yang kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang. Oke, pertama-tama di sini saya akan melakukan tugas dari dosen pengampu mata kuliah anak tunanetra. Saya diberi tugas yaitu UAS untuk membuat video tentang anak tunanetra. Oke, kita lanjut ke materinya. Saya akan menjelaskan tentang alat pendidikan bagi anak disabilitas netra. Yang pertama, alat pendidikan bagi anak disabilitas netra atau buta total. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alat pendidikan khusus, alat bantu, dan alat peraga. Yang pertama, alat pendidikan bagi anak disabilitas netra antara lain yaitu 1. Reglet dan pena, yang kedua mesin tik atau braille, dan yang ketiga komputer dengan program braille, dan yang keempat printer atau braille, dan yang kelima abrakus, dan 6 kalkulator bicara, 7 kertas braille dan penggaris braille, dan yang 9 kompas bicara. Dan yang kedua, alat bantu pendidikan bagi anak disabilitas netra sebaiknya menggunakan materi peradaban dan pendengaran. 1. Alat bantu peradaban sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf braille. Yang kedua, alat bantu pendengaran sebagai sumber belajar diantaranya talking books atau buku bicara, kaset suara binatang atau CD, dan kamus bicara. Dan yang B, alat peraga bagi anak disabilitas netra atau buta total. Alat peraga taktual atau audio yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui peradaban atau pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain yaitu benda asli berupa makanan, minuman, binatang peliharaan atau kucing, ayam, ikan hias, dan lain-lain. Dan yang kedua, benda asli yang diawetkan. Contoh benda asli yang diawetkan berupa binatang liar atau buas atau sulit didapatkan. Dan yang ketiga, benda asli yang dikeringkan. Benda asli yang dikeringkan itu berupa herbarium atau insektarium. Dan yang keempat, benda model tiruan berupa model kerangka manusia, model alat pernafasan, dan lain-lain. Dan yang kelima, gambar timbul. Gambar timbul bentuk asli berupa grafik, diagram, dan lain-lain. Yang keenam, gambar timbul skematik. Gambar timbul skematik ini berupa rangkaian listrik, denah, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, peta timbul. Peta timbul tentang provinsi, pulau, negara, daratan, benua, dan lain-lain. Dan yang keenam, globe timbul, papan baca dan papan paku. C. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra atau low vision.
Alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak low vision dibagi menjadi 3 alat, yaitu alat bantu optik dan optik serta alat peraga. Yang pertama, alat bantu optik ini berupa kacamata perbesaran cyan, magnifier, hand magnifier, kombinasi teleskop dan CCTV. Lanjut, yang kedua, alat bantu optik ini berupa kertas atau lebih berupa kertas bergaris tebal, spidol hitam, pensil hitam tebal, buku-buku dengan huruf diperbesar, penyangga buku, lampu meja, tiposkop, tape recorder, dan bingkai untuk menulis. Lanjut, yang kedua, layanan pendidikan untuk anak disabilitas netra. Yang pertama, anak disabilitas netra cenderung memiliki berbagai masalah, baik masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, bahkan kesempatan yang luas bagi anak disabilitas netra, sehingga permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sendiri. Mungkin artinya perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak disabilitas netra tersebut. Yang A, teknik pelayanan bagi anak disabilitas netra. Setiap anak kebutuhan khusus atau tunanetra, bagi yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu 1, faktor lingkungan, yang kedua faktor dalam diri anak sendiri, dan yang ketiga kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak. Konsekuensinya intervensi apapun yang diberikan, baik intervensi pendidikan, psikologis, media maupun sosial, harus didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Pusat dari sistem interpersonal dalam tiap kehidupan seseorang adalah keluarga. Seorang bayi belajar bagaimana hidup dan menerima kehidupan itu melalui interaksinya dalam keluarga. Interaksi seseorang di masa depan memperlihatkan intensitas, ikatan emosi, dan kepercayaan dasar terhadap diri dan dunia luar yang dihasilkan pada interaksi awal dalam keluarga. Saat anak-anak tumbuh dan matang, mereka berubah dalam banyak hal, dan keluarga pun berubah pula. Hal ini berlangsung selama perkembangan seseorang dalam rentan kehidupannya. Jika anak remaja atau orang dewasa mengalami disfungsi psikologis, masalah ini mungkin berawal dari konflik yang tak terpecahkan dalam keluarga di masa lalu. Masalah keluarga, terutama seorang ibu, merupakan gejala interpersonal, kondisi emosi
salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota yang lain. Bila satu anggota keluarga merasa tidak enak atau diskomfort, maka hal ini akan mendengar maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya. Kondisi keluarga dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan homeostasis. Jadi dalam konseling atau terapi keadaan homeostasis struktur keluarga ini, anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Perilaku manusia terutama anak merupakan emosional produk dari orang tua. Perilaku manusia terutama anak dengan hambatan penglihatan merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar dapat mengubah perilakunya supaya dapat memecahkan masalahnya. Prinsip pengajaran pada anak disabilitas netra harus berdasarkan keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman, keterbatasan dalam hal mobilitas dan keterbatasan dalam hal mobilitas dan keterbatasan dalam hal interaksi dengan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka diperlakukan 3 prinsip, yaitu 1. Pengalaman konkret, yang kedua penyatuan antar konsep, yang ketiga belajar sambil melakukan keterangan. 1. Pengalaman konkret. Karena kendala dalam penglihatan, maka anak disabilitas netra memerlukan pengalaman konkret. Dikarenakan penglihatan yang terbatas, maka beberapa objek nyaris tidak dapat dipahami secara konkret, seperti objek yang terlalu besar dan jauh, seperti gunung, matahari, bulan, serangga, dan lain-lain. Selain itu, anak disabilitas netra juga mengalami keadaan dalam mengamati benda melalui peradaban seperti zat kimia, api, atau gas yang juga tidak mungkin dipahami secara konkret. Melalui penglihatan untuk memahamkan hal tersebut di atas, maka diperlukan berbagai teknik modifikasi agar anak disabilitas paham. Salah satu cara yaitu dengan memberikan ilustrasi atau analogi yang memungkinkan konsep-konsep tersebut dapat dipahami dengan baik. Hal ini diberikan guru agar anak disabilitas netra dapat mengalami secara nyata dan tidak hanya mengalami secara verbalis atau verbal saja. Penyatuan antar konsep sebagai besar pengalaman dan pemahaman diperoleh dari informasi visual non-visual yang diperoleh dari indera selain mata. Maka dari itu, peradaban berperan sangat penting tentang objek yang tidak bersuara. Objek yang harus dipahami melalui peradaban dapat dikategorikan objek yang kecil atau dapat dijangkau oleh peradaban dalam telapak tangan, dan objek yang besar atau di luar jangkauan telapak tangan. Teknik ini disebut teknik peradaban analistik atau analistic touch. Yang ketiga, belajar sambil melakukan learning by doing. Prinsip belajar sambil melakukan learning by doing berkaitan erat dengan prinsip pengalaman konkret dengan praktek langsung untuk memahami benda di luar jangkauan telapak tangan. Maka peran teknik peradaban sintetis atau synthetic touch sangat penting dalam teknik
peradaban teknik peradaban dalam teknik peradaban sintetis dilakukan dengan meraba bagian demi bagian dan kemudian secara keseluruhan dibentuk berdasarkan informasi bagian-bagian tersebut. Sebagai contoh dalam memahami hewan seperti gajah, anak disabilitas netra harus meraba bagian demi bagian. Misalnya kaki, ekor, belalai, tubuh, dan seterusnya. Yang B, tenaga kependidikan yang dibutuhkan bagi anak disabilitas netra. Yang pertama, guru, psikolog, dokter mata. Yang keempat, otomatis. Penjelasan guru dengan kualifikasi yaitu SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa yaitu Sarjana S1 PLB. Prasarjana Pendidikan Luar Biasa, Sarjana S1 bukan PLB, tetapi memiliki latar belakang keahlian tertentu atau khusus yang dibutuhkan anak disabilitas netra seperti pendidikan agama, musik, mesis, dan lain-lain. Guru sekolah umum yang diberikan training minimal 6 bulan. Yang kedua, psikolog diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi anak disabilitas netra dan membantu guru dalam pembuatan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anak sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan anak disabilitas netra dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, dokter mata. Rekomendasi dari dokter mata sangat diperlukan bagi lembaga penyelenggaraan pendidikan untuk anak disabilitas netra karena rekomendasi yang menerangkan bahwa seseorang anak mengalami lamban dalam penglihatan adalah seorang dokter. Yang keempat, otomatis kemanapun penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh optometris. Kondisi penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui melalui laporan hasil asesmen, misalnya mengenai ketajaman penglihatan, lantang pandangan, kebutuhan media baca, tulis, dan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak. Alat peraga yang diperlukan dan di penempatan kelas. Pelayanan khusus pada anak disabilitas netra bagi siswa atau mahasiswa yang mengalami hambatan visual, baik yang buta total maupun low vision, sangat sulit untuk memahami segala hal secara signifikan. Menurut American Foundation for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seseorang guru yang bersertifikat dan seseorang ahli orientasi mobilitas. Yang pertama, selalu menggunakan nama saat berinteraksi bersama mahasiswa. Dengan cara inilah mereka akan tahu kita sedang berbicara dengan mereka. Misal, Hai Ali, ini saya. Atau contohnya, Hai Ali, ini saya, Bubaria, dan suruhlah teman-teman sekelas menirukan hal yang sama. Gunakan kata-kata yang
Yang kedua, gunakan kata-kata yang menunjuk pada penglihatan. Jangan hindari kata-kata seperti lihat dan lihat, sama seperti mereka yang terlihat. Kata-kata ini harus menyati dengan bagian kosakata siswa buta untuk berakomodasi bagaimana mereka melihat, apakah dengan sentuhan, membawa hal-hal dekat, atau dalam percakapan normal seperti katakan sampai jumpa nanti ya. Yang ketiga, jangan memberi isyarat, selalu verbalisasi saat menulis di papan tulis. Selalu ungkapan apa yang Anda tulis sehingga siswa memiliki akses ke informasi itu, mendapat mengikutinya dengan konsep-konsep posisional dan terarah seperti di atas, di bawah, di atas, di belakang, di depan, kanan, dan lain-lain. Jadi gunakanlah kalimat deskriptif seperti bola ada di samping pintu, alih-alih bola ada di sana, karena siswa tidak dapat melihatnya. Yang keempat, hindari bertanya. Hindari bertanya apakah seseorang siswa dapat melihat. Hindari bertanya pada siswa yang buta. Bisakah Anda melihat ini seperti mereka bisa melihatnya, tapi gantilah dengan pertanyaan, dapatkah Anda menemukan X, atau dapatkah Anda melihat beberapa bagian benda ini lebih detail. Dan yang kelima, tempat duduk yang strategis. Guru harus memahami sisi kuat dari penglihatan siswa. Jika siswa melihat dengan sisi mata kiri, maka duduklah siswa di sisi kanan kelas dan jauh dari jendela tempat duduk menghadap sumber cahaya. Ya, matahari jendela idealnya di belakang mereka dan di belakang mereka. 6. Kontras. Gunakan warna-warna yang kontras untuk semua hal dengan konsep berani berdasarkan sederhana. Gunakanlah bola terang dan kontras dengan lantai dan tangga dari awal hingga akhir diberi warna yang kontras, biasanya kuning. Ikuti pemimpin saat anak mengalami anak untuk mengarahkan penglihatan kepada teman di depan untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian latihlah anak untuk menggerakkan perhatian ke anak di depannya dengan mengikuti semua gerakan, misalnya berhenti, berjalan, lurus, berputar, dan lain-lain. Selalu bergerak perlahan demi keselamatan. Dan yang ke-8, jadilah pemandu yang percaya diri. Jika kita menjadi pemandu bagi siswa yang buta dan duduk di bangku persekolahan, maka tawarkan kedua jari kita untuk mereka pegang. Kita dapat memegangnya kecuali untuk keselamatannya. Untuk siswa yang lebih tua, mereka memegang tepat di atas siku kita dan mereka dominan memegang kita kecuali untuk keselamatannya. Dan yang ke-9, keamanan. Pertama, pahamkan siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan sisi kanan lorong atau pagar kanan. Gunakan batas seperti kerucut atau garis untuk latihan orientasi mobilitas dan kemandirian dalam mengakses lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah.
Dan yang ke-10, penerimaan guru pada siswa buta. Seseorang guru harus memberikan penerimaan diri kepada siswa yang buta. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri murid yang mengalami kebutaan terhadap diri mereka. Penerimaan diri seseorang guru yang profesional kepada murid berkebutuhan khusus berdampak positif kepada anak buta itu sendiri, karena seseorang Fuing guru adalah sumber suri tauladan bagi semua murid-muridnya, sehingga mereka akan melakukan hal yang sama, yaitu penerimaan kepada siswa yang mengalami hambatan visual. Langkah pertama yang batas dibuat kita lakukan sebelum pembelajaran adalah memahami bahwa kemampuan melihat sangat terbatas. Dibutuhkan hal-hal yang konkret dalam segala hal, karena 80% dari apa yang dilihat bayi adalah melalui indera penglihatan. Jadi masuk akal jika anak tunanetra mengalami hambatan dalam belajar tentang sesuatu hal. Ada beberapa hal pelajaran kehidupan yang tidak sepenuhnya dipahami tanpa penglihatan. Misalnya, apa arti tinggi dan bagaimana cara kita menjelaskan antara laki-laki yang jakung, pohon yang tinggi, atau bangunan yang belum pernah dilihatnya. Misalnya, juga melihat awan di langit yang biru. Untuk itulah maka guru harus membantu siswa untuk memahami dan menerapkan keterampilan dan konsep dasar seperti pemutaran. Misalnya, anak tunanetra diajarkan bahwa koin bulat, bola bulat, dan ban bulat ini adalah beberapa objek yang bulat. Walaupun mungkin siswa tidak sepenuhnya memahami bagaimana kenolatan untuk berlalu untuk semua benda-benda, karena masing-masing benda mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ketika semua konsep dipahami, maka siswa tunanetra dapat menerapkan konsep kebundaran untuk semua objek dengan konsisten dan berulang-ulang. Pendidikan seseorang anak bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Satu blok pengetahuan terletak di atas yang lain, seperti satu lantai bertumpu pada yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah bangunan itu akan menjadi bangunan satu lantai atau akan menjadi bangunan yang tinggi? Jadi cara lain untuk memvisualisasikan adalah dengan membayangkan segitiga terbaik miring dimulai hanya dengan konsep kecil. Konsep ini diperluas dan digunakan untuk mengajar yang lain. Jadi primadona itu dibangun dari bawah ke atas. Beberapa fakta umum siswa tunanetra. 1. Berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami semua hal. Yang kedua, siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Untuk itu, berilah mereka kesempatan yang sama dalam perlakuan yang berbeda, atau adaptasilah kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. Yang ketiga, berilah jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk perkenalan diri dan perkenalan dengan pengaturan kelas, dan membiarkan siswa untuk mempelajari semua tata letak ruang kelas. Yang keempat, berilah waktu yang intensif pada anak hambatan visual untuk memahami
pembelajaran secara individu, misalnya bagaimana cara dia menulis, membaca, mencatat, dan lain-lain. Jika dia berada di kelas reguler dan siswa reguler tidak memberikan kegiatan yang menarik, sehingga aktivitas ketika mereka memberikan layanan khusus tidak mengganggu siswa reguler. Dan yang kelima, mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Ini adalah keterampilan penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya setiap kali dia berbicara. Setiap kali dia berbicara itu menjadi sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Pada siswa yang low vision, mintalah untuk memberi tahu apa yang ia lihat. Dan yang ketujuh, berilah tahu pada anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu sebuah ancaman atau kejutan. Dan yang ke-8, perlu diingat bahwasannya sekitar dari 70% komunikasi adalah nonverbal, sedangkan siswa hambatan visual tidak dapat melihat ekspresi wajah seseorang guru ataupun yang dikenakan guru, apalagi yang dijelaskan guru. Untuk itulah beberapa cara verbal. Dan yang ke-9, gunakan alat perekam suara ketika kita mengajar di kelas. Hal ini membawa ketentuannya bagi kita sendiri maupun anak hambatan visual. Jika akan mendengarkan secara kembali, sedangkan anak hambatan visual dapat membangun opini tentang Anda dari memerlukan, juga dapat mengulang interpretasi telah ada sampaikan. Dan yang ke-10, selalu memperkenalkan diri Anda maupun siapa yang berada di lingkungan sekolah. Bagi anak hambatan visual, mengidentifikasi seseorang dengan mengenali suara dan kebiasaan berjalan ke siswa hambatan visual dengan memberi pertanyaan siapa aku, karena hal ini merupakan hal yang tidak disukai dan membuat anak hambatan visual malu, seperti hanya ketika seseorang menghampiri kita dan mengajukan pertanyaan yang sama, karena Anda lupa siapa mereka. 1. Saat Anda berkomunikasi dengan siswa hambatan visual, maka sebutkan namanya dulu. Memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya di dalam kelas ada banyak suara dan mengganggu konsentrasi siswa pembahasan visual. Dan yang ke-12, pahamkan kepada semua siswa di kelas untuk memanggil nama anak hambatan visual supaya hambatan visual tersebut mengenali temannya satu persatu dan membantunya untuk mendapatkan teman. Yang ke-13, latihlah anak supaya mempunyai kepercayaan dan diri dan penilaian positif tentang dirinya dan tidak menggunakan kacamatanya untuk merasa rendah diri dan tidak berarti. Libatkan anak hambatan visual dalam setiap kegiatan, baik itu di dalam kelas, ketika demonstrasi atau diskusi. Berikan dia keluasan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas, karena hal itu terbukti dapat meningkatkan self-esteem, keberhargaan diri pada dirinya, untuk pengembangan nilai-nilai positif dalam pendidikan dan kehidupannya di masa yang akan datang. 14. Ciptakan dan doronglah anak hambatan visual untuk proaktif dalam berbagai kegiatan. Biasakan dia
memiliki karakter untuk memberi dan bukan menerimanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.